Ramadan zaman now. Terlepas dari zamannya kapan, Ramadan itu nggak ada kaitan dengan zaman. Eranya Nabi kita dan eranya kita, Ramadan itu juga. Lailatul Qadarnya tidak pernah berpindah pukul 5 sore. Tarawihnya tidak pernah berpindah ba'da zuhur. Yang jadi masalah adalah kita di zaman now memaknai Ramadan dan memaksimalkan potensi Ramadan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini pada kesempatan sore hari ini dalam rangka membekali diri untuk menjalani hari-hari di bulan ini agar hari-hari kita penuh berkah dan amal soleh. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini yang akan mengisi targhib Ramadan kita yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Syekh Mudrika Ilyas LC MPD Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk tema pada kesempatan sore hari ini yaitu Ramadan di zaman now, yaitu agar Ramadan tetap bisa memanfaatkan momentum untuk meraih keberkahan dan ampunan yang Allah sediakan. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, yang pertama untuk acara pada sore hari ini yaitu pertama pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah acara inti yaitu muhadarah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Insyaallah akan sampai jam 5:50. Sudah berikut tanya jawab. Dan 10 menit sebelum azan maghrib insyaallah akan ada simbolis untuk santunan anak yatim. Demikian pada sore hari ini untuk membersihkan waktu kepada Al-Ustadz Syekh Mudrika Ilyas, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Perkataan terbaik adalah perkataan Allah, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, dan petunjuk, contoh, teladan terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, wa syarral umur, hal terburuk dalam cara beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah muhdatsatuha, mengikuti ajaran-ajaran yang dikreasi baru tanpa dasar dalil.
tidak mengikuti petunjuk, tidak memiliki contoh teladan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap kreasi baru nampak indah, kelihatannya bagus, orang bilang ini baru keren. Kenapa? Tidak monoton, inovatif, kreatif, ajaran kreatif, kayak ekonomi kreatif. Tetapi di dalam cara beribadah kepada Allah Azza wa Jal, wa kullu bid'atin dhalalatun, ajaran-ajaran yang dikreasi baru itu sesungguhnya kesesatan. Kalau itu kesesatan, maka wa kullu dhalalatin finnar. Kita sepakat tentunya setiap kesesatan bermuara di neraka. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, mari bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih, cara yang benar dan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai mati kecuali tetap sebagai muslimun. Jangan berubah status, tetap sebagai muwahhidun, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, yang begitu lama saya rindukan, dan nampaknya sore ini Allah Azza wa Jalla menganugerahkan pertemuan ini dengan antum sekalian dalam keadaan sehat dan nampak semakin dewasa. Teman-teman yang dulu sering bertemu dengan saya di sini sepertinya baru keluar SMA. Sekarang sepertinya sudah semakin dewasa. Nampak kedewasaannya di wajahnya, di janggutnya. Teman-teman sekalian, saya kaget begitu diminta ngisi kajian di PT Mei. Saya tanya, apa temanya? Ramadan zaman now. Nah, ini kalau sudah now begini nih, saya pikir ini bakal yang datang nih anak-anak semua ini. Ternyata bukan anak-anak, ini adalah anak-anak yang dulu sekarang sudah pada bisa bikin anak. Saudaraku, terlepas dari zamannya kapan, Ramadan mah gitu-gitu aja sebenarnya ya. Zaman Nabi ada Ramadan enggak? Berarti zaman now atau bukan Ramadannya? Ramadan itu enggak ada kaitan dengan zaman now atau ancient times, the era of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eranya Nabi kita dan eranya kita, Ramadan itu juga. Lailatul Qadarnya tidak pernah berpindah pukul 5 sore. Betul? Tarawihnya tidak pernah berpindah ba'da zuhur. Betul? Yang jadi masalah adalah kita di zaman now memaknai Ramadan dan memaksimalkan potensi Ramadan itu seperti apa. Karena di zaman ulama salaf dulu banyak riwayat menyatakan bahwasanya ulama itu ada di antara mereka yang sholat dalam semalam sampai 31 rakaat. Kaget kan? Ada yang kaget? Ternyata orang Mei tidak kaget. Ada di antara riwayat-riwayat yang banyak menyatakan ulama salaf dulu ada yang sholat dalam semalam 61 rakaat.
Kaget? Teu kaget. Mungkin kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa di antara ulama salaf ada yang sholat dalam semalam 101 rakaat. Mulai matanya, beneran Ustadz, yang bener aja, masa bonyok kali ya. Di situ permasalahannya adalah berkah waktu dan kekuatan iman yang ada di dalam dada ulama salaf kita dengan zaman now sekarang ini. Sekarang saya tanya, adakah di antara kita di masjid ini ataupun di luar sana yang melaksanakan sholat tarawihnya jam 3 malam? Angkat tangan. Challenge. Please. Ajib, no one. Gak ada satupun. Itu menunjukkan bahwa memang telah terjadi degradasi yang sangat jauh antara periode ulama salaf dulu dengan kita. Kalau begitu kita cerita dulu ya. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Ramadan dikumandangkan ibadah siang dan malamnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasanya kalau malam itu sholat malam, beliau tuh di rumah. Tapi begitu masuk Ramadan, Nabi alaihi salatu wasallam masuk masjid. Orang-orang yang ada di dalam masjid sedikit karena tidak ada pengumuman woro-woro, saudara-saudara nanti malam tarawih. Nggak kayak DKM kita, woro-woronya banyak. Kumpulnya ba'dal isya. Yang menjadi korban diantaranya adalah pekerja pabrik. Yang pulangnya jam 3 sore, rumahnya di Tanjung Priuk, terkena macet, nyampe rumah isya udah lewat, kebingungan, waduh saya lewat tarawih. Karena memaknai Ramadan zaman Nabi dengan keadaan sekarang. Ini perlu fikih yang mendalam bagaimana memakai aplikasi Ramadan zaman Nabi pada hardware kita zaman sekarang. Softwarenya software Ramadan zaman Nabi, tapi hardwarenya hardware zaman sekarang. How? Bagaimana bisa ini? Apalagi konteksnya konteks karyawan PT Mei. Kalau shift 2 pulangnya jam berapa? Jam 5 sore. Atau di sini cuma 2 shift gitu? Kalau yang pulangnya jam 4 sore gitu, adakah? Ada. Betapa dahsyatnya kalau pulangnya sampai ke Marunda, Tanjung Priuk sana. Begitu pula sebaliknya yang kerjanya di Jakarta, pulangnya ke Karawang. Ya, setengah dari ibadah azab zaman ini adalah kemacetan di tol. Betul gak? Setengah dari azab zaman now adalah kemacetan di tol. Semoga Allah lepaskan azab itu dari kita. Baik, kembali ke zaman Nabi. Maka di suatu malam Nabi alaihissalam keluar masuk masjid, keluar dari rumahnya masuk masjid, didapati hanya beberapa orang. Itu malam pertama. Keesokan paginya tentu saja yang pada ikut sholat berjamaah dengan Nabi woro-woro. Bro, besok malam kita ikut sholat bersama Nabi. Nabi tadi malam sholat bersama kita. Masa iya? Iya. Ya. Tambah banyak jadinya besok malamnya.
rupanya malam kedua seperti itu berjalan dengan mulus, maka secara serempak mereka mengabarkan kepada sahabat yang lain. Malam ketiga membludak, masjid hampir tidak muat. Begitu malam keempat, ditunggu-tunggu Nabi sampai azan subuh nggak keluar dari rumahnya. Ternyata alasannya adalah inni khasyitu an tufrada alaikum salatul lail. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku khawatir kesemangatan kalian seperti ini malah kemudian dijadikan wajibnya salat malam ini oleh Allah Azza wa Jalla. Karena selama Nabi masih hidup berarti wahyu masih turun. Singkat ceritanya begitulah, hanya sampai 3 malam, dan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai habis masa kerasulan beliau wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Sepanjang perjalanan khilafah Abu Bakar tidak ada lagi sholat malam berjamaah. Begitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di pertengahan kedua beliau melongok ke dalam masjid. Didapati para sahabat, para tabi'in yang hidup di zaman itu berserakan mereka. Ada yang sholat 3 orang dengan 1 imam, ada yang 10 orang di sana dengan 1 imam, ada yang sholat sendiri-sendiri. Umar akhirnya bergagasan mengumpulkan jamaah dengan komando 1 imam, Ubay bin Ka'ab, dan bergantian dengan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, korelasinya dengan zaman now. Pada saat itu dilaksanakan sholat malamnya kapan? Ada yang tahu? Apakah ba'dal isya kayak sekarang? Ba'dal isya langsung. Ada yang tiba-tiba menjadi Bilal. Bilal udah wafat, kemudian hidup lagi. Sallu sunnat tarawih jami'at rahmatullah. Itu di kampung saya, di Cirebon, di Indramayu begitu. Wah, itu kapan? Kalau di zaman now, ba'dal isya kan ya. Antum yang baru pulang, nyampe rumah sudah lewat sholat isya, gundah gulana. Waduh, udah lewat waktunya nih. Saya nggak dapat sholat isya, nggak dapat tarawih. Maka perlu fikih. Bagaimana kita orang zaman sekarang memahami bahwa sebenarnya sunnah Nabi di zaman Nabi justru lebih cocok dipakai zaman now. Gimana tuh? Dulu Nabi itu keluar dari rumahnya, masuk masjid, sholat malam berjamaah di malam Ramadan tuh bukan ba'dal isya bro, bukan. Jadi ba'dal isya Nabi itu, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbun nauma qabla al-isya wa yakrahul haditha ba'daha. Tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol-ngobrol ba'dal isya. Jadi ngapain? Ba'dal isya tidur. Zaman now gimana? Ba'dal isya kumpul di masjid kan? Tapi sebenarnya diaplikasikan zaman now lebih cocok seperti di zaman Nabi. Apalagi para pekerja pabrik, apalagi PT Mei. Saya sarankan ba'dal isya'nya tidur. Terus tarawihnya gimana Ustaz? Zaman Nabi, jangan pakai tarawih zaman now. Jadi tidur dulu. Nabi itu tidur dulu. Pertengahan malam
kalau memang berat, ambil sepertiga akhir malam, bangun. Itu paling top. Wah, nggak ada Ustadz DKM yang bikin tarawih jam 3 malam. Bukannya antum pada pengurus DKM-nya? Paling tidak lewat pengajian ini saya memberikan saran. Boleh ngasih saran doang, nggak maksa. Ya. Kalau mau sampaikan kepada DKM-nya. Selama ini ba'dal isya, orang-orang yang semangat ba'dal isya sholat tarawih difasilitasi. Kami pekerja pabrik yang ketika isya itu masih capek, kira-kira bisa nggak difasilitasi jam 3 malam, kami dibukakan pintu masjid, kemudian ada imamnya, sholat tarawihnya jam 3 malam. Sepertinya usulan dan saran ini akan mendapati hambatan. Tapi generasi zaman now itu orang-orangnya memang progresif. Kenapa tidak? Ya sekedar usul dulu lah paling tidak kan. Diterima atau tidaknya nomor 16. Sama dengan puyer 16. Anggap saja kita usul. Tapi selama ini tidak pernah diusulkan kan? Nah ini dia salahnya. Ini bukan sok-sokan atau bukan juga pengen apa namanya ya nunjukin kayaknya pengen suatu perubahan atau gimana. Enggak. Ini justru kembali ke zaman Nabi. Dan itu yang paling sehat untuk tubuh kita. Pukul 3 malam sampai jam 5 itu adalah saat di mana ozon O3 itu turun sangat besar porsinya dan itu paling sehat untuk kita. Kitanya jangan selimutan apalagi pakai AC. Jam 3 malam matikan AC. Bangun sholat tahajud. Kami di pesantren di Al-Ma'had dari awal berdiri tarawih tidak pernah ba'dal isya. Jam 3 malam. Dan anak-anak sehat. Jarang sakit. Oke. Ini sesuai dengan zaman Nabi apa tidak? Justru itu yang sesuai dengan zaman Nabi. Di zaman Umar pun demikian. Nah, degradasi iman umat ini semakin menyusut, menipis, menurun. Sehingga sekarang dianggap kalau bukan ba'dal isya berarti bukan tarawih. Ini pengertian yang tidak berdasar ilmu. Disebut tarawih itu bukan karena ba'dal isya. Disebut tarawih itu dan mulai ada penyebutan tarawih itu di zaman tabi'in, yaitu zaman khilafahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, fase kedua, yaitu pertengahan kedua. Baru mulai muncul ada istilah tarawih dari generasi tabi'in. Kenapa mereka menyebutnya sholat tarawih? Karena begini, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu kau lakukan caranya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Prakteknya di zaman Nabi maupun di zaman Umar begitu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Karena berdirinya lama, perlu istirahat lama juga. Setelah 2 kali salam, kata para tabi'in, kullama yusallimuna taslimataini yastarihun. Setiap kali 2 kali salam, setelah 2 kali salam maka mereka beristirahat. Dalam pengistirahatan itu ada yang pulang dulu ke rumah, ada yang buang hajat, ada yang tidur, ada yang
sholat lagi sendiri-sendiri. Maka jangan kaget kalau ada khilaf antara ulama, apakah 11, apa 23, 31, 61, bahkan ada yang sholatnya sampai 101 rakaat. Itu tadi yang saya tanya di awal, karena ada jeda istirahat yang panjang. Satu kali jeda pengistirahatan dalam bahasa Arab disebut tarwihatun. Tarwihah dari kata rehat, rohah. Tarwihatun, satu kali pengistirahatan. Kalau anak-anak yang belajar sorof, rawwaha yurawwihu tarwihan, tarwihatan, tarwahan, tirwahan, murawwahan. Tarwihatan, tarwihah, satu kali pengistirahatan. Naik lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 4 rakaat lagi. Berarti sudah 8 nih. Istirahat lagi. 2 kali pengistirahatan dalam bahasa Arab tarwihataini. Naik lagi 2 rakaat. Kadang-kadang naik lagi 3 rakaat sekaligus. Istirahat. Karena adanya jeda-jeda pengistirahatan disebutlah tarawih. Tapi dulu waktunya bukan ba'dal isya. Nu ayeuna ba'dal isya gitunya. Ba'dal isya. Ini degradasi. Bayangin saudaraku, kita apalagi yang dari pabrik pulang masih capek, buru-buru mandi, keringetan langsung mandi, tidak bagus. Kalau entar-entar sholat isya kelewat, pengennya buka bersama dengan istri tercinta, tapi masih dalam keadaan capek, keringetan, berdebu-debu, serba buru-buru. Nggak enak dah pokoknya. Ngikutin tarawih zaman now itu nggak enak. Tapi kalau ngikutin tarawih zaman Nabi paling enak. Akhirnya dengan semangat juang 45, walaupun sholat isyanya di rumah, tetap saja tarawih ke masjid. Begitu? Betul itu? Ngaku. Kenapa? Karena ngelihat wajah-wajah antum ini masa-masa jadi orang terpilih jadi KM biasanya. Ya? Apalagi kan sudah kelihatan jidat gosong, jenggot landung, celana cingkrang. Wah, ini ustad. Walaupun bukan ustad, gara-gara jenggotnya panjang diustadkan juga. Akhirnya di DKM didorong-dorong. Terpaksa berjuang habis-habisan karena sudah jadi DKM. Begitu kira-kira, menebak-nebak saya. Semoga tebak-tebak tak berhadiah. Ya. Akhirnya kan antum ikut sholat tarawih juga tuh. Itu padahal masa kantuk. Aslinya antum tuh sudah ngantuk saat itu. Cuma karena sering dibiasakan, dipaksakan, akhirnya malah masa kantuk sudah hilang, susah tidurnya. Karena susah tidur, maka pelampiasannya banyak di komplek perumahan. Teman-teman ini malah main badminton. Atau merepotkan diri dengan ngurusin masjid ini, apa, nyuci piring dan sebagainya. DKM masalahnya. Tidur jam berapa? Jam 10, 11, ada yang jam 12 tidur. Nggak biasanya kan begitu. Besok berangkat lagi kerja. Apa nggak menyiksa diri tuh? Makanya pertumbuhan badan jadi cepat tuanya. Iya kan? Kenapa antum ini penampakannya jadi semakin dewasa begini? Banyak yang ketemu saya, Ustadz, saya kaget. Apa? Kenapa kaget apa? Kayaknya antum dari dulu gitu-gitu aja. Emang saya harus bagaimana? Saya bilang. Nah ini. Baik, ikhwas sekalian. Ini baru muqaddimah sebenarnya. Bukan itu sebenarnya yang mau saya kaji. Antum pikir itu yang mau saya kaji? Tinggal berapa menit ini panitia? Setengah jam lagi cukup nggak?
Ya kok kurang. Ntar tambahnya pekan depan. Saya ini sebenarnya kesini mau ngasih tahu salah satu potensi Ramadan itu Al-Quran. Ini potensi yang sangat besar. Bagaimana tidak disebut potensi paling besar ini? Namanya Al-Quran. Al-Quran diidentikan oleh Allah Azza wa Jalla, langsung oleh Allah. Ramadan ya Al-Quran. Jadi saya mau ambil satu poin saja. Dari sekian banyak potensi yang dimiliki oleh Ramadan, saya mau berbagi dengan antum potensi Al-Quran. Ayo kita ngaji. Ngajinya ngaji tafsir aja ya. Ini kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat ke-185. Yang tidak membawa mushaf, saya berhusnudzon sudah hafal. Kalaupun tidak hafal, mungkin sudah menyiapkan mushaf Al-Android. Pakai qalqalah dal belakangnya. Silahkan yang punya mushaf Al-Android dibuka. Kalau tidak bawa juga, berarti husnudzon saya tepat. Memang antum para penghafal Al-Quran. Ayat ke-185 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan adalah bulan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan turunnya Al-Quran. Coba perhatikan, Allah mengidentikan Ramadan dengan Al-Quran. Walaupun Ramadan memiliki potensi yang banyak selain Al-Quran. Potensi siam, potensi qiyam, potensi sodakoh. Ya, ini anak-anak yatim yang mau disantuni. Ini kan potensi sodakoh. Potensi apa lagi? Tadarus. Potensi apa lagi? Banyak potensi yang dimiliki oleh Ramadan.
Tapi secara eksplisit, textually, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya ingin menitik beratkan dalam kesempatan yang tidak juga terlalu sempit ini, bahwa Al-Quran itu sebenarnya diturunkan ada tujuannya. Jangan sampai Al-Quran diturunkan untuk apa, kita pakainya untuk yang lain. Saya tidak akan baca tafsirnya atau bicara tafsirnya sampai akhir ayat, karena waktunya tidak cukup. Kalau mau full untuk satu ayat ini, saya minta 3 jam buat antum. Cuma nggak tahu, anaknya siap, antumnya belum tentu siap. 3 jam bisa kemeng gitu ya. Ya. Ini saja. Unzila fihil Qur'anu huda. Kalimat ini saja. Kalau terlalu banyak nanti antum kebuang energi yang saya salurkan ini. Al-Quran alladzi unzila bihil Quran huda. Diturunkannya Al-Quran sebagai ma makna huda? Petunjuk. Ya udah, sampai situ saja. Sebagai petunjuk. Saya tutup saja, biar antum fokusnya tidak ke mushaf, fokus ke saya. Al-Quran diturunkan sebagai huda, petunjuk. Sudahkah kita memahami kalimat ini? Kalimat sempurna. Al-Quran diturunkan sebagai huda, sebagai petunjuk. Lalu kembali ke diri kita, selama ini Al-Quran ini kita pakai untuk apa? Ada orang pakai Al-Quran sebagai pajangan di etalase. Tamu yang datang, oh ada Al-Quran, orang Islam ini. Nah, indikator yang menunjukkan bahwa dia orang Islam. Kenapa? Di etalase ruang tamunya Al-Quran, bukan Injil. Betul? Atau antum tidak sadari bahwa ketika antum naro mushaf Al-Quran di etalase di ruang tamu itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa antum orang Islam. Ya. Ada lagi yang lain. Orang memakai Al-Quran itu hanya sekedar alat untuk cari berkat. Wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Datang ke suatu acara, ngapain? Baca Quran. Pulang-pulang bawa besek. Itu wabarakatuhu. Kalau di kampung saya, orang habis kematian tuh, itu ngundang masyarakat sekitar bacain Al-Quran. Ya ada yang bikinnya tahlilan, yasinan atau apa. Ini baca Al-Quran. Lebih keren sebenarnya kalau di kampung saya tuh. Kalau yang yasinan, tahlilan itu kan konvensional ya. Ya artinya konvensional itu maksudnya udah biasa itu mah. Ini luar biasa kalau di kampung saya. Kiai-kiainya keren. Kerennya apa? Kami pengen pembaruan. Masa yasin mulu, tahlil mulu. Keren. Kiai-kiai di kampung saya tuh bawanya apa? Al-Quran per juz. Jadi kalau ada 60 orang, itu satu orang satu juz, berarti 2 kali Al-Quran terbaca dalam satu majelis itu. Tapi ya itu, pulang-pulang dari majelis kan, Al-Quran sudah dibaca, besek, wabarakatuhu. Jadi Al-Quran dibaca buat apa? Nyari wabarakatuhu. Ini masih mending sih, masih mending, kan cuma dapat makanan. Ada lagi yang memanfaatkan Al-Quran itu cuma sekedar sebagai alat untuk cari piala, bukan cari pahala. Betul apa betul?
MTQ nasional ke 100 sekian. Menang dapat pahala apa piala? Piala. Nah, yang lebih parah dari itu, tulisan Al-Quran itu dianggap sesuatu yang sakral, dan kalau ada itu berarti orang ini sakti. Di pintu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Orang yang nggak paham nanya, Pak, itu tulisan apa? Oh, Al-Quran. Ayat kursi itu. Ayat kursi. Ya, kalau orang awam kan pantas kalau dia nggak paham ayat kursi. Ayat kok ada ayat namanya kursi sih? Iya, ayat kursi. Iya, itu khasiatnya bisa menangkal maling gitu kan. Subhanallah. Bahkan ada dokter ini ilmiah banget mestinya cara berpikirnya. Saya pernah membawa ibu saya berobat sama dokter itu. Di mejanya itu, ini nggak pakai taplak meja, dia pakai kaca di sini. Di bawah kacanya itu ada tulisan Arab. Saya tanya sama dokter itu, dok, ini apaan dok? Kan saya bukannya nggak tahu ini tulisan Arab gitu kan. Ini apaan? Ya ini biar khasiatnya bagus lah. Oh gitu dok ya. Biarin ibu saya diperiksa sama dia, saya baca-baca. Subhanallah. Ini rupanya jimat. Jadi tulisan Al-Quran, ayat Al-Quran hanya dipakai sebagai jimat. Dan banyak lagi yang lainnya. Al-Quran banyak dipakai, diselewengkan dari tujuan aslinya. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Mestinya sebagai huda. Kalau pengen memanfaatkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk dalam hidup kita, ingat langkah-langkah berikut ini. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang kita suka mendengarkannya. Jadilah pecinta dengar Al-Quran. Di mana ada Al-Quran dibacakan, dengarkan, simak baik-baik, mulutnya diam. Saya ingin mengingatkan, biasanya ini kalau orang Islam di tempat walimahannya itu bukan dangdut, tapi bacaan Al-Quran. Kedengarannya bagus kan? Kalau ada walimahan, resepsi, orang pada makan tuh, ya, suaranya Al-Quran. Mana yang lebih baik, suaranya bacaan Al-Quran atau dangdut? Saya yakin muslim yang waras muslim yang waras akan pilih bacaan Al-Quran. Tapi permasalahannya di sini bukan masalah mana yang lebih baik, mana yang benar. Al-Quran sedang dibacakan, orang makan sambil ngobrol. Ini tidak benar. Kalau mau ngobrol, ngobrol saja, Al-Qurannya matikan. Tapi kalau mau dengar Al-Quran, ngobrolnya hentikan. Kalau itu nggak mungkin dihentikan karena orangnya banyak, masing-masing orang ngobrol dengan temannya, tidak usah pakai bacaan Al-Quran. Justru tidak tepat. Itu yang pertama. Kita sudah cinta dengar Al-Quran, itu sudah bagus. Biasakan dengar baca Al-Quran. Walaupun kita belum bisa bacanya. Emang dapat apa dengan baca Al-Quran? Dengan baca Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Apabila Al-Quran sedang dibacakan, maka dengarkan, simak baik-baik, diem mulutnya, supaya dapat rahmah. Tuh, walaupun kita belum bisa baca saja, Al-Quran itu sudah memberikan anugerah yang sangat besar buat kita. Faidahnya buat kita sangat besar. Rahmah loh. Rahmah tuh enggak main-main. Kalau disebut rahmah itu berarti kasih sayang. Allah sayang sama kita. Kalau kasih sayang Allah itu akan melibas kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita begitu banyak kepada Allah. Tapi kalau Allah sayang sama kita, kasih rahmahnya kepada kita, kesalahan itu dianulir. Yang kedua, kalau rahmah Allah yang turun kepada kita, maka amal yang sedikit buah pahalanya besar. Itu hebatnya rahmah. Itu yang pertama ya. Barangkali ada di antara kita yang masih belum bisa baca Al-Quran sampai sekarang. Cintailah bacaan Al-Quran dengan cara senang mendengarkannya. Sambil nyetir di sini ada headset, ya, ada earphone itu bacaan Al-Quran. Jangan dangdut, ya, jangan apa namanya tuh Blackpink atau apa gitu, Blackpink, Black Rose dan sebagainya, jangan. Apalagi rock and roll ya. Al-Quran di sini. Habis nggak waktunya? Belum. Di rumah kitanya belum bisa baca Al-Quran. Setel surah Al-Baqarah. Lama-kelamaan terutama anak-anak kita yang seumuran ini, dengan seringnya dia mendengarkan, lama-lama hafal dia. Karena sering didengar. Oke, itu pertama ya. Kalau mau memanfaatkan Al-Quran sebagai huda, ini langkah pertama, tangga pertama. Tangga berikutnya, cintailah bacaannya dengan belajar membacanya. Jangan cuma puas senang mendengarkan. Orang-orang kampung banyak yang bisa baca Al-Quran. Kita orang kota jangan sampai nggak bisa baca Quran. Yuk, barangkali di sini ada ini majelis tahsin gitu. Ada, alhamdulillah, good. Lanjutkan. Ya, dengan membaca Al-Quran, ini kerennya baca Al-Quran. Apa antum yang sudah bisa baca Al-Quran? Keren banget, bener keren dah. Nih, kalau nggak percaya, saya kasih tahu. Ini kata Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bi kulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyarati amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Hadisnya panjang, tapi saya ambil pada fokus dalilnya saja. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Dengan membaca Al-Quran per satu huruf, bukan per sekali duduk, bukan per satu surat, per satu huruf, mendapatkan sama dengan pahala satu kebaikan. Kita mengamalkan satu kebaikan. Al-Fatihah berapa huruf? Apalagi Al-Baqarah, apalagi satu juz, 3 juz, 10 juz, satu Al-Quran. Allahu Akbar. Berapa ratus ribu huruf, berarti berapa ratus ribu kebaikan kita lakukan. Sedangkan bukan hanya di situ, per satu kebaikan di dalam Islam itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Membaca Al-Quran sekali sama dengan telah membaca Al-Quran 10 kali. Allahu Akbar. Masa sih nggak mau? Ayo, yang setelah ini yang ikut program tahsin mestinya semakin semangat. Yang belum ikut, ikut. Tangga ketiga, kalau sudah bisa baca Al-Quran,
Jangan puas cuma bisa baca Al-Quran. Dan jangan salah orientasi, malah beralih orientasi. Banyak di antara dulu teman-teman saya sepondok, sepesantren, yang sudah pada pintar baca Al-Quran justru beralih orientasinya ke lagu. Kalau sudah orientasinya ke lagu, maka bukan cari pahala, tapi cari piala. Latihan suara itu sakuwenceng-wenceng. Dulu masa umuran segini nih, kisaran dari sini sampai pabrik situ tuh, itu masjid di pesantren kami di Gontor, itu panjangnya segini kira-kira. Suara saya kedengaran sampai sana, melengking, karena ada latihan itu. Ya, tapi hasilnya habis itu migrain, sakit kepala, kena bro ibnu hernia. Ya, jadi kalau sudah bisa baca Al-Quran, berikutnya naik tangga ketiga, hafal. Ya, ini adik-adik dari pesantren tahfidz bukan? Tahfidz. Bagus. Sudah senang dengerin Al-Quran, senang baca Al-Quran, berikutnya naik ke tangga ketiga, hafal Al-Quran. Kenapa? Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu levelnya sama dengan para malaikat. Allahu Akbar. Dan tidak bisa diangkat sebagai imam kecuali dia hafal. Kalau cuma bisa baca, belum layak diangkat sebagai imam. Diangkat sebagai imam karena bisa baca plus hafal. Ya. Dan untuk menghafal tuh ikhwas kalian mudah. Jangan pernah berpikir sulit. Kalau dari awal sudah berpikir sulit, itu akan menjadi mental block. Kita sudah terblokir duluan. Aduh, mana ngapalnya yuk? Susah banget ini. Wah, kayaknya nggak mungkin deh saya. Udah, kalau udah bilang nggak mungkin itu, Allah tutup. Malah susah jadinya. Padahal Allah dari awal sudah bilang, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Lidzikri. Apa yang dimaksud zikir? Al-zikr al-faham wal-hifaz. Paham dan hafal. Mudah untuk memahami Al-Quran tuh. Mudah untuk menghafalkan Al-Quran tuh. Dibikin oleh Allah Azza wa Jalla formula katanya sampai formula hurufnya, memudahkan orang untuk menghafalnya. Bahkan bisa ditandain gitu. Awal ayatnya ini terus. Bahkan kita menghafal nih pakai scanning metode scanning. Terus mata ini jangan lepas terus. Anak-anak yang sudah terbiasa itu mungkin dalam satu kali duduk bisa dia hafal 2 halaman. Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Ya, maka antum pada punya anak, coba dibiasakan di rumahnya mendengarkan Al-Quran, dibiasakan ditalkinkan Al-Quran, kemudian dipondokkan ke pondok tahfidz Al-Quran. Tangga berikutnya, kalau ingin memanfaatkan Al-Quran sebagai huda, jangan puas cuma sudah bisa dengerin Quran, baca Quran, hafal Quran. Itu masih SD. Para ulama itu sudah lumrah hafal Al-Quran, itu SD. Jadi kalau kita udah bangga hafiz Quran, SD.
Naik dong peringkatnya. Kalau sudah hafal Al-Quran, paling tidak hafal satu surat gitu ya. Hafal satu surat, naik tangganya. Paham. Paham apa maksud Allah? Ini banyak sekali yang hafal Al-Quran. Puas, cepat puas. Setelah jadi hafal Al-Quran keliling dunia. Show ke Rusia, ke Amerika, ke Inggris, kemana. Cuma bawa-bawa hafalan. Dan untuk dipamerkan, hafid cilik. Jangan puas. Naik, paham. Untuk paham Al-Quran, maka kita perlu ada piranti lain, perkakas lain, alat lain. Apa? Bisa bahasa Arab. Paling tidak paham bahasa Arabnya. Mulailah dari terjemah. Alhamdulillah utawi sekehe puji iku lillahi kagungannya Allah. Nah gitu. Kalau yang pakai gaya pesantren tradisional kayak saya dulu, ya, lah wong NU. Tapi bukan nasi uduk, ini NU beneran. Yo. Saya umur 8 tahun kayak gini tuh berjanji Maulid Nabi tuh hafal. Jadi imamnya. Keren gak sih? Nggak keren. Kalau cuma itu harus meningkat. Itu kan dulu. Ya? Itu dulu. Kenapa? Agama itu cuma ikut-ikutan dulu. Kalau sekarang harus paham. Kalau kita sudah paham, maka kita bisa milih. Kita mau baca berjanji apa Al-Quran? Yuk Al-Quran dong. Berjanji itu baca satu buku berjanji nggak ada pahalanya. Sedangkan ini satu hurufnya sama dengan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Akhirnya setelah saya tahu, berjanji mohon maaf, selamat tinggal. Saya lebih pilih Al-Quran, saya baca ini. Kemudian berusaha paham bahasa Arab, paham tafsirnya. Di sini ada majelis tafsir dak? Ada majelis tafsir Al-Quran nggak? Belum ada. Tepok jidat. Subhanallah. Ini masjid udah keren banget kayak gini, nggak ada majelis tafsir Al-Quran. Nggak keren antum. Masjidnya keren, antumnya nggak keren. Mestinya antum itu ikut mengakselerasikan diri sesuai dengan perkembangan masjidnya. Apalagi zaman now. Zaman now tidak ngaji tafsir, ketinggalan. Ngaji Iqra melulu. Ayo ngaji tafsir. Kenapa? Dengan kajian tafsir jadi tahu apa maksud Allah. Ya, maksud Allah apa dengan firman-Nya ini? Kalau tidak tahu maksudnya, mudah disesatkan. Penyesatan-penyesatan di luar sana banyak sekali. Maka kita tangkal penyesatan-penyesatan terhadap umat Islam dengan gerakan paham Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ikhwas kalian, pernah dengar gak? Kalau imam-imam Masjid Nabawi, Imam Al-Masjidil Haram itu, kalau baca Al-Quran bisa sampai nangis. Kenapa? Karena paham. Kalau kita dengerin tafsir Al-Quran karena nggak paham, ngantuk. Kalau orang paham, melek. Tapi keluar air matanya. Airnya itu keluar dari pojokan mata. Tapi kalau antum ngantuk, keluar airnya bukan dari pojokan mata, tapi dari pojokan bibir. Ces begitu. Musibah. Ya? Baik, kalau sudah paham, terakhir ini puncaknya, baru orang mendapatkan titel pengamal Al-Quran.
Jadi bukan hanya pendengar Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, tapi melewati batas tersebut, naik paham lalu pengamal. Bagaimana mau mengamalkan kalau paham saja tidak? Oke, saya kira cukup aja sampai di situ ya. Nanti ada porsi waktu juga untuk anak-anak ini. Dan saya harus memberikan ruang tanya jawab juga untuk antum. Masih jam berapa, A? Jam 5. Bener nih, jam 5. Ntar lu. Oh, cukup. Antum korupsi waktu nanti. Udah ya? Setengah berapa ini? Setengah 6 ya? Baik. Berarti ada sekitar 20 menit untuk kita bisa bertanya jawab. Kalau nggak ada tanya jawab itu kayak makan nggak ada garam. Betul. Silahkan yang ingin bertanya. Silakan mungkin bagi yang mau bertanya jawab, memanfaatkan apa yang Ustadz bawa, yaitu MCU akupunktur ya. Mungkin barangkali ada yang mau cek kesehatan, bisa langsung ke sini. Satu orang itu satu Iya. menit. Ya, mumpung saya ke sini, saya bawa tim dari klinik saya. Ini ada medical check up gratis. Ya. Ini bukan dagang. Kalau dagang, jualan haram, nggak boleh ada di dalam masjid ya. Sambil dengerin kajian nggak apa-apa. Antum cuma duduk di sana, megang logamnya 1 menit saja, akan keluar hasil diagnosanya, otak antum waras apa enggak gitu. Kolesterolnya gimana ya, asam uratnya gimana ya. Silakan, barangkali ada yang pengen. Jadi nggak apa-apa, ini sambil dengerin, jadi santai saja ya. Kalau suatu saat nanti diperlukan ada kajian lagi, misalnya sepekan ke depan atau bulan depan, akhwatnya juga bisa kami fasilitasi. Nanti kami siapkan tenaga ininya, analyzernya ya. Jadi apa nih, teknologinya ini dari Jerman. Maaf ya, sedikit sebelum tanya jawab. Teknologinya ini dari Jerman, namanya KURMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Jadi alat untuk menganalisis ya. Dia memakai gaya resonansi magnetik. Apalagi orang kelistrikan di sini banyak nih, orang elektro ya, ngerti mestinya. Ini nanti antum cuma pegang satu logam itu dengan, kalau laki-laki pakai tangan kiri, kalau perempuan pakai tangan kanan. Nanti 1 menit saja akan terekam. Dan nanti bisa juga dikirim via WA hasilnya. Celing. Wah, ternyata otak saya masih waras. Alhamdulillah. Ya, silakan yang bertanya. Ayo, narasinya bertanya tidak dilarang. Tapi kalau dibacanya dari kanan, pakai gaya orang Arab, dilarang tidak bertanya. Ya. Ada akhwat di belakang? Bisa pakai kertas. Ya, tulisan. Fadhol. Atau masih bingung, saya mau nanya apa ya? Kayaknya udah paham semua kan gitu ya? Kalau nggak ada yang bertanya, dalam hitungan 10 saya yang nanya. Saya akan nanya dan saya akan tunjuk siapa yang harus jawab. Siap-siap. Ayo, tafadhal akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awan Ustaz, mohon bertanya, yang ketika beda gitu Ustaz, ketika kita megang baca HP berjam-jam itu kok betah. Ketika baca Al-Quran baru setengah halaman aja udah ngantuk ya Ustaz. Kalau pakai HP? Enggak, maksudnya antara kita baca bacaan Al-Quran dengan bacaan yang lain
Oh, WA misalnya Iya, gitu ya. WA bisa kuat setengah jam, 1 jam gitu ya. Ya. Nah, Itu terus kiat-kiatnya agar kita bisa apa namanya betah gitu baca Ya. Al-Quran, kemudian nggak apalagi ngelawan ngantuk gitu ya Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz? apa tipsnya gitu ya? Cinta. Nah, cara agar bisa cinta itu seperti apa Ustaz? Nah, kita akan semakin cinta ketika kita secara jiwa connect dengan ayat tersebut. Bagaimana bisa connect? Pahami. Ada orang mulai cinta karena dengar suaranya. Antum pertama kali merasa mencintai calon istri antum, begitu mendengar suaranya, mas gitu kan, kedengaran suaranya begitu aja udah langsung biar gitu kan, itu kesemutan kepala rasanya gitu kan. Nah itu karena apa? Cinta suaranya. Maka yang bisa connect dengan Al-Quran pertama kali dengan mendengar suaranya, oke, ambil imam mana yang bisa menghantarkan energi cinta antum dengan Al-Quran. Misalnya ada yang sukanya itu dengan Misyari Rashid, ada yang senangnya dengan Hani Ar-Rifai, ya, ada Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya, Syekh Muhammad Ayyub dan sebagainya. Boleh seperti itu. Jadi dibantu, itu alat bantu namanya. Selain beliau membaca, antum ikuti bacaannya. Itu salah satu tipsnya, turunan daripada cinta itu. Tapi ada juga orang yang cintanya memang visualis. Ada yang kepribadiannya visualis. Kalau tidak ngelihat itu tidak puas. Ya. Tapi ini jarang. Orang yang cintanya visualis dalam kaitannya dengan Al-Quran itu. Karena buktinya itu tadi. Kalau moco udah ngantuk piye iki. Waduh. Urung setengah jam. Aku bisa ngantuk piye. Minum kopi. Tapi kalau malam, jangan siang-siang Ramadan minum kopi. Ya. Minum kopi, baca Al-Quran. Itu salah satunya untuk memberikan kekuatan antum bisa melek ya. Tapi akan lebih kuat kalau antum cintanya terkoneksi karena paham. Jadi kalau memang tidak sedang dalam tujuan menghafal, bisa baca Al-Quran sekaligus di situ ada maknanya. Begitu connect dengan maknanya, antum akan semakin menikmati. Karena semakin menikmati, merasa tidak puas. Apalagi sedang baca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, apalagi yang isinya kisah-kisah itu, tidak puas antum baru 1-2 ayat, akan lanjut ke ayat berikutnya. Kenapa? Namanya juga kisah. Pengennya tuh sampai tuntas kisahnya. Kisah Maryam, Nabi Isa, Yahya, Zakaria, kemudian Ibrahim, dilanjut dengan Musa dalam satu surat, surah Maryam. Jangan dikira kalau surah Maryam berarti ini novel tentang Maryam. Enggak. Di situ di dalamnya ada beberapa nabi. Ya. Nah, kalau sudah koneknya cinta kita dengan Al-Quran dengan konduktor berupa paham, itu tingkatan tertinggi. Antum akan tidak merasa puas. Ayo terus aja gitu. Bahkan pengen mencari varian lainnya apa. Ya, varian lainnya apa? Oh, ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Kok ada di dalam surah Maryam? Buka lagi. Oh, ada dalam surah Asy-Syu'ara. Oh, ada lagi dalam surah Bani Israel. Wih, ada juga dalam surah Al-Baqarah. Semakin ingin menggali. Top kalau sudah seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang lain. Tadi dari sini. Antum mau bertanya tadi? Fadal. Waalaikumsalam.
Baik. Pertanyaannya tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu dalam beberapa tahap. Tahap pertama, Al-Quranul Karim tertulis dan tersimpan dalam Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jelas? Itu pertama. Periode berikutnya, dari Al-Lauhul Mahfuz diambil Al-Quranul Karim, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, sebuah tempat namanya Baitul Izzah di langit dunia. Ini langit kan ada 7 lapis. Langit pertama adalah langit yang bisa kita lihat kalau kita mendongak ke atas. Itu langit pertama. Tapi di mana Baitul Izzah? Ghaib, kita tidak tahu. Tidak pernah ada penelitian Mbah Google bikin mapping ada di sana. Kalau Cibarusah ada di dalam Google Map, itu memang karena anggotanya Mbah Google pernah lewat situ. Betul? Tapi kalau langit dunia mencari topografinya, di mana itu letaknya Baitul Izzah, tidak pernah ada dan nggak bahkan pernah ada. Yang jelas itu di langit dunia, diturunkan, disimpan di situ. Periode berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berangsur-angsur. Kalau yang 2 tahap tadi sekaligus, Al-Quran 30 juz sekaligus. Begitu diturunkan ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berangsur-angsur dalam kisaran waktu 23 tahun, 22 tahun sekian bulan. Mulainya kapan? Mulainya di Ramadan. Saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam baru diangkat sebagai Nabi dengan pernyataan Allah, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itulah maka Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat sebagai Nabi. Dan baru diangkat sebagai Rasul setelah diturunkan, Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Qum, bangun, fa'andir, beri peringatan. Itu jadi Rasul. Nah, dalam masa rentang waktu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, masa itulah turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Tapi berawalnya kapan? Ramadan. Yang jadi masalah kemudian adalah kenyataan realita memang Al-Quran diturunkan pertama di bulan Ramadan. Yang jadi masalah antara ulama adalah penentuan apakah benar tanggalnya 17 Ramadan atau justru 24 malam ke-25 atau malam ke-27 atau malam ke-21. Di sini tidak ada ketentuan yang pasti. Para ulama berbeda pendapat dan hadisnya menjadi hadis muttarib. Informasi tentang ini hadisnya menjadi muttarib. Muttarib itu artinya apa? Riwayat ini bilang A, ini B, ini C, ini D, tanpa ada kejelasan. Ada hadis model begitu, namanya hadis muttarib. Sehingga tidak bisa ditentukan secara pasti bahwasanya Al-Quran pertama kali turun di tanggal berapa bulan Ramadan. Yang pasti tidak mungkin 17 Ramadan. Wih, kok bisa memastikan begitu? Al-Quran yang bicara itu. Siapa yang tidak hafal surah Al-Qadar? Ayo adik-adik kita hafalkan surah Al-Qadar bareng-bareng untuk bantu bapak-bapak. Ya, hafal surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dah, satu ayat aja deh.
Tuh kan, bel. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada Lailatul Qadar. Wenanya. Kapan tuh Lailatul Qadar? Mana ada sejarahnya Lailatul Qadar malam 17 Ramadan? Ayo. Pertanyaan paling gampang itu. Anak SD pasti tahu. Lailatul Qadar nggak pernah ada di pertengahan kedua. Apalagi kalau didetailkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Waman yataharraha fal yataharraha fil ashril awakhir fil witri minha. Kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang mau nyari Lailatul Qadar, nyarinya bukan di pertengahan kedua. 17 Ramadan pertengahan kedua, Mang. Ya. Ayo. Yang bilang nuzulul Quran 17 Ramadan gagal paham. Kasih paham dia. Ya. Pasti di salah satu malam di antara malam-malam yang berkemungkinan Lailatul Qadar, yaitu di malam-malam berbilang ganjil di antara 10 malam terakhir. Dah, itu aja. Dalilnya nggak usah panjang-panjang. Mudah sekali. Kalau nuzulul Quran dinyatakan pada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar nggak mungkin di malam ke-17. Jadi kalau ada orang bikin acara 17 Ramadan diklaim sebagai malam nuzulul Quran, dari mana, Mang? Tanya. Jangan disalahkan, tapi jangan dibiasakan kebiasaan menyalah-nyalahkan. Biasakan bertanya. Tanya kepada pelakunya, Mang, dari mana, Mang? Kenapa? Kalau antum nyalahin, antum dituntut dalil. Tapi kalau antum bertanya, maka orang yang ditanya yang wajib membuktikan mana dalilnya. Ente kan bikin peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan, toh? Mana dalilnya? Bukankah inna anzalnahu fi lailatul qadar? Lailatul Qadar tidak mungkin di pertengahan kedua? Di pertigaan kedua, 10 kedua nggak mungkin. Dah, mudah sekali. Pertanyaan lain. Masih ada waktunya? 3 menit lagi. Saya melihat di jam sana 3 menit lagi. Silakan yang ingin memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz jelaskan di awal bahwa sholat tarawih pada zaman Rasul itu jam 3 malam, Pak, itu ya? Bukan jam 3 malam, saya tidak sebut 3 malam. Maksudnya Ya. Yang saya sebut 3 malam itu di Al-Mahad. Maksudnya setelah bangun tidur malam. malam. Apakah itu pertengahan malam atau jam 2 malam kalau istilah kita? Ya. Terus pertanyaan saya, mulai kapan sholat tarawih itu pada Isya? Mulai kapan itu ba'dal isya? Ya, jazakallahu. Pertanyaannya cerdas. Dan hanya orang cerdas yang bisa memunculkan pertanyaan cerdas. Minumnya apa? Yang jelas bukan aqua. Jangan hanya orang cerdas minumnya aqua. Itu hanya orang yang mau pingsan bilangnya ada aqua. Karena dehidrasi, orang terpaksa cari minum kan? Nanyanya apa? Itu orang terpaksa. Kalau terpaksa saja baru minum aqua. Tapi kalau nggak terpaksa jangan minum aqua. Minum Meimoya gitu kan? Meimoya ini kan karyawan PT Mei bikin koperasi. Lanjut. Terus Filtrasi air, nah dijual antar kita. Betul, boleh kan? Meimoya. Ini gagasan saya. Kalau nama ini antum patenkan, saya dapat apa namanya tuh? Royaltinya. Baik. Jadi mulainya itu di zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Itu generasi dominasinya adalah generasi tabi'in. Para sahabat sudah banyak yang wafat. Sehingga
mutualitas keimanan, kekuatan mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sudah turun. Maka kebijaksanaannya pada saat itu adalah mengikuti bagaimana tingkat keimanan mereka. Nggak siap kalau dilaksanakannya setelah tidur. Tapi perlu dikasih tahu bahwa yang dimaksud ba'dal isya dulu itu bukan ba'dal isya seperti kita sekarang. Kita semakin turun lagi. Kalau kita ba'dal isyanya kan awwalal lail, masih malam bagian pertama malam. Dulu sholat isya itu dipilih waktunya kadang-kadang awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Kapan waktunya yang afdal untuk sholat isya itu? Kata Nabi SAW, innaha lawaktuha laula an asyukka ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku, sholat isya itu mendekati pertengahan malam. Antum perhatikan kalau umroh di bulan Ramadan, ya kalau ada yang umroh di bulan Ramadan, perhatikan di Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setelah maghrib menuju isya itu lama. Setelah sholat isya menuju sholat tarawih lama lagi. Tidak seperti kita setelah sholat isya langsung. Kadang-kadang alasannya tuh pertimbangannya banyak yang besoknya kerja. Lah kalau memang besoknya kerja dan kerjanya sampai sore, kenapa nggak malam aja? Mungkin akan ada hambatan begini. Ustadz, seandainya saya sholatnya itu jam 3 malam, bukankah nanti kerjanya jadi ngantuk? Enggak. Justru begini. Nabi SAW memberikan contoh. Setelah sholat malam itu ada tidur sejenak menjelang sahur. Tidurnya caranya dengan diletakkan pipi kita yang kanan ini di atas tangan yang kanan, kemudian kita tidurnya miring ke kanan supaya apa? Posisi jantung ini menggelantung. Ketika posisi jantung menggelantung, itu akan lebih mudah untuk dibangunkan. Itu merehatkan badan kita setelah sekian jam sholat, berdiri, ruku, sujud, capek, lepaskan. Baru kemudian sahur dan sholat. Sahurnya jangan jam 3 malam. Itu sengaja dibuat oleh orang yang punya televisi supaya antum nonton. Sahur bersama Komeng. Ya. Komeng jadi akhirnya yang jadi ulama. Berubah. Tontonan menjadi tuntunan. Ya. Cukup kiranya sampai di sini. Saya melewati 2 menit. Mohon maaf atas keterlambatan 2 menit. Saya akhiri karena ini belum selesai majelisnya. Yang kafaratul majelis nanti MC-nya ya. Sekian, sekiranya ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Memang ini adalah ustadz yang kurang lebih. Ini ustadz yang kurang lebih. Dicari kekurangannya pasti lebih, dicari kelebihannya pasti kurang. Inilah ustadz yang kurang lebih dan lebih kurang. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.